Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infusion Learning, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan kembali ya membahas bentuk-bentuk soal yang diadaptasi teman-teman sesuai dengan field report teman-teman kita yang lebih dahulu mengikuti SKD CPNS tahun 2021. Oke teman-teman. Nah ini adalah bagian ketiga. Jadi untuk bagian 1 dan 2 teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ya, atau teman-teman bisa scroll ke bawah video-video kami sebelumnya. Oke, nah jadi supaya durasi tidak terlalu panjang, kita langsung saja ke soal yang pertama teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini soal yang pertama. Jadi katanya jika X sama dengan 12/13 dan Y sama dengan 82%, hubungan yang tepat antara X dan Y itu seperti apa? Oke, hubungannya baik-baik saja nih mungkin ya. Oke, nah sekarang ini bentuknya pecahan biasa ya teman-teman, sedangkan ini bentuknya persen maksud saya. Jadi jika kita ingin membandingkan hubungan antara keduanya, apakah dia kurang dari, lebih dari, sama dengan, whatever, jadi kita harus samakan dulu bentuknya. Nah, kita bisa rubah sama-sama bentuknya adalah pecahan biasa ataukah sama-sama bentuknya desimal. Oke, sekarang kalau saya sih coba dulu menjadi bentuk pecahan biasa, berarti X ini tidak perlu dirubah, tetap 12/13. Oke. Nah, sekarang Y karena dia 82%, berarti itu 82/100 teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang untuk menentukan hubungannya karena sama-sama pecahan biasa, itu mudahnya adalah kita samakan penyebutnya teman-teman. Ini penyebut 13 sedangkan ini penyebut 100. Nah, sekarang kita samakan saja. Caranya adalah tinggal kita kali 13 dengan 100. Oke, diperoleh 1300. Nah, karena 13 dikali 100, maka 12 juga harus dikali 100. Jadinya 1200 gitu, teman-teman. Nah, untuk Y kita peroleh ya 100 dikali 13 berarti 1300. Oke, penyebutnya sudah sama. Nah, karena 100 dikali 13, 82 juga harus dikali 13. Nah, kalau 82 dikali 13 itu berapa? 3 kali 2 6. 3 kali 8 24. 1 kali 2 2, 1 kali 8 8. Ini kalau ditambah hasilnya 6 6 10. Berarti 1066. Oke, sekarang tinggal kita perhatikan pembilangnya. Oke. Ini lebih besar daripada itu, berarti tandanya lebih besar. Itu teman-teman. Ya, jadi 5/3 itu pasti lebih besar dari 2/3 gitu. Jadi kalau dibagi dengan bilangan yang sama, tinggal perhatikan pembilangnya yang mana yang besar. Oke, jadi jawaban ini adalah bravo. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, ini soal yang kedua. Jadi jika 4 kurang dari X kurang dari 6, jadi X itu berada di antara 4 dan 6 dan Y itu berada di antara 5 dan 7. Oke, kembali yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan Y teman-teman. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas soal ini, saya mau ingatkan kembali ya. Jadi kalau misal kita punya nilai seperti ini, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 teman-teman ya. Ini artinya nilai X itu boleh sama dengan 1. Nah, kalau ini nilai X nya tidak boleh sama dengan 3 karena tidak tanda sama dengan. Jadi X nya itu kurang dari 3 ya, 2,99 paling tinggi, 2,9999 dan seterusnya, tidak sampai 3 gitu ya. Nah, kalau digambar dalam garis bilangan itu jadinya seperti ini. Ini hitam, sedangkan ini bulatannya tidak hitam. Nah, nilai X nya itu yang ini, berada di antara 1 dan 3. Oke. Nah, kalau misal kedua-duanya ada tanda sama dengan seperti ini, nah, maka kedua-duanya adalah bulatan hitam gitu teman-teman. Jadi ini 1, ini 3. Oke. Jadi nilai X nya itu berada di antara sini. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang di soal ini kan tidak ada sama dengannya, berarti semuanya itu kosong teman-teman bulatannya. Sekarang kita gambar dulu untuk nilai X ya. Oke. Nilai X itu di antara 4 dengan 6 teman-teman. Oke. Berarti ini ke sana. Gitu ya. Saya arsir warna merah saja. Oke. Ya, ini adalah X teman-teman. X gitu ya. Nah, sekarang untuk yang Y kita gambar kembali. Di sini 5, di sini 7 teman-teman. Oke. Daerah yang dimaksud itu yang ini. Berarti ini adalah daerah Y. Oke, saya tulis ya. Ini Y.
Oke. Nah, sekarang kita tinggal tentukan hubungannya. Apakah X kurang dari Y? Untuk daerah dari sini sampai di 5, sampai di sini, ya. Memang X kurang dari Y, teman-teman. Tapi ada juga nilai X yang sama dengan Y. Berarti ini tidak memenuhi. Begitu. Nah, yang berikutnya, katanya X lebih dari Y. X-nya lebih dari Y. Nah, ada nilai Y yang lebih dari X. Yang mana? Yang ini, teman-teman, ke sana. Nah, berarti ini juga tidak memenuhi. Apakah X sama dengan Y? Iya, di daerah sini. Tapi yang lainnya tidak. Ini juga tidak memenuhi. Apakah 2X sama dengan Y? Kita coba. Ini kan 4. Gitu ya. Atau kita coba saja, di sini kan ada 5. Ya. Berarti 5 kali 2 itu 10. Adakah nilai Y yang 10? Tidak ada. Berarti ini juga salah. Otomatis jawabannya adalah E. Begitu, teman-teman. Aman ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, ini soal yang berikutnya. Jadi katanya Rara membeli sebuah baju, harga awalnya itu 235.000. Terus ia mendapat diskon 20%, ditambah lagi 10%. Nah, ini adalah soal tambahan diskon, teman-teman. Ini adalah soal aritmatika sosial. Jika ia membayar 200.000, maka uang kembalian yang ia terima adalah berapa? Oke, teman-teman. Nah, sekarang begini. Yang pertama yang harus kita tentukan terlebih dahulu itu adalah diskonnya, teman-teman. Jadi kita harus tentukan dulu diskonnya. Oke ya. Nah, kita tidak boleh salah. 20% ditambah 10% itu tidak sama dengan 30% dalam diskon, teman-teman. Ini tambahan diskon. Ini diskon pertama, ini diskon kedua atau tambahan diskon. Jadi diskon 20% tambah 10% itu seperti apa? Jadi 20% itu ditambah dengan 100% dikurang 20% dikali diskon kedua, teman-teman. Logikanya seperti apa? Jadi begini, harga mula-mula itu kan 100%, dikurangi diskon pertama 20%, ya. Nah, harga itu kembali di diskon 10%. Jadi bentuknya seperti ini. Itulah diskon yang kedua ditambah diskon yang pertama. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan, teman-teman. Ini berarti tetap 20% ditambah 100 dikurang 20 berarti 80% dikali 10% sama dengan 20% ditambah 80 kali 10 itu kan 800. Nah, dicoret persennya 1 berarti nolnya hilang gitu ya. Oke, berarti yang tersisa 8%. Ini sama dengan 28%. Jadi total diskon yang ia terima itu adalah 28%, teman-teman. Nah, karena total diskonnya 28%, yang harus ia bayar harus dibayar. Oke. Itu ya 100% dikurang 28%, teman-teman. Ya, dari harga awal. Harga awal gitu. Oke, berarti 72% atau per 100 dari 235.000. Oke, ini 100 bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, berarti sekarang tinggal kita kali 2350 dengan 72. Oke ya. 2 ini aja kita kali 2 kali 5 10 simpan 1, 2 kali 3 6 tambah 1 yang disimpan tadi 7, 2 kali 2 4. Oke, nanti nolnya kita tambah. Oke, 7 kali 0 7 kali 5 maksud saya itu 35, 5 simpan 3, 7 kali 3 21 tambah 3 berarti 24 ya. Oke, 7 kali 2 14 tambah 2 yang disimpan berarti 16. Ini totalnya 0 0 2 simpan 1 9 169.200. Nah, ini yang harus dibayar, teman-teman. 169.200. Nah, karena Rara membayar 200.000, maka kembalian yang ia terima itu tinggal kita cari selisihnya, teman-teman. Ya, berarti selisihnya adalah 30.800. Jawabannya adalah alfa. Ya, ini lumayan mudah, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ketika SKD nanti teman-teman bisa menjawab soal seperti ini dengan mudah dan benar. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, baik. Ini adalah soal
terakhir. Jadi katanya seperti ini, jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 km jalan dalam waktu 24 hari, berapa hari diperlukan jika 40 pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 km? Oke. Jadi kalau dituliskan ilustrasinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. 15 pekerja itu bisa menyelesaikan 18 km selama 24 hari. Ini harinya. Jika 40 pekerja, ini pekerja ya. Jadi ini pekerja, ini pekerjaan, ini hari. Gitu teman-teman. Nah, ini yang ditanyakan harinya, sedangkan ini pekerjaannya 22. Ini sebenarnya kita bisa, ini banyak caranya teman-teman. Oke, jadi saya akan menunjukkan dua cara berbeda. Yang pertama, itu kita bisa gunakan aturan seperti ini. Aturan pekerjaan gitu ya. Oke, pekerjaan dibagi dengan jumlah pekerja dikali dengan waktu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Pekerjaan, kita coba ini. Pekerjaan 15 orang itu 18 km. Gitu teman-teman ya. Nah, banyaknya pekerja itu 15. Kita kalikan dengan waktunya 24. Oke, sama dengan pekerjaan yang kedua itu menyelesaikan 22 km. Banyaknya pekerja 40, waktunya yang dicari. Gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kalau kita bagi 2 hasilnya kan 11. Ini berarti dibagi 2 hasilnya 20 teman-teman. Oke, ini dibagi 5 hasilnya 3 ya. Oke, ini dibagi 5 hasilnya 4. Oke, 18 dibagi 3 6. Oke, 6 dibagi 6 1. 24 dibagi 6 4. Gitu ya. 4 dibagi 4 juga 1. Berarti yang tinggal X kali 1, X sama dengan 1 dikali 11. Sudah, jawabannya adalah 11 alfa teman-teman. Oke, ini cara pertama teman-teman ya. Cara kedua, kita bisa gunakan aturan seperti ini. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi 15 pekerja itu menyelesaikan 18 km dalam waktu 24 hari. Jika 40 pekerja itu dia menyelesaikan pekerjaan sebanyak 22 km, pertanyaannya berapa hari? Oke, sekarang coba perhatikan. Ini pekerjaannya bertambah, gitu ya teman-teman. Nah, jumlah yang bisa dikerjakan itu juga bertambah. Nah, waktu, karena jumlah pekerjaannya banyak, maka waktunya berkurang. Oke, ini adalah konsep pecahan campuran teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya, kita perhatikan dulu yang berbalik nilai. Kita bisa gunakan ini dengan ini atau ini dengan itu. Boleh. Oke. Kalau misal saya gunakan yang ini dengan yang ini, ya, berarti saya tulis begini. 18/22 sama dengan, ini saya tulis ulang. Ya. Nah, ini yang saya pakai pertama. 15/40 karena berbanding nilai, kita balik. X/24. Gitu teman-teman. Nah, ini jadinya 40 kali X gitu ya. 40 kali X bisa kita tulis seperti ini. 15 kali 24 gitu dibagi ya. Jadi semuanya ke sebelah kiri. 24 dikali 15. Kenapa semuanya ke sebelah kiri? Karena yang ini dengan yang ini senilai. Ini kan kita pakai di sini. Nah, yang mau kita pakai juga yang ini, yang senilai. Oke, berarti 24 dikali 15 jadi pembilang, X dikali 40 berarti 40 dikali X. Oke teman-teman ya. Nah, ini bentuknya sama dengan yang tadi. Ini dengan ini bisa kita tukar. Jadinya adalah 18/15 dikali 24 sama dengan, ini karena ditukar, ini 22/40 dikali X. Nanti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 11. Begitu teman-teman. Ya.
Jadi kita bisa gunakan aturan yang tadi, kita juga bisa gunakan logika seperti ini. Jawabannya insya Allah sama. Oke, jadi untuk video kali ini kami rasa cukup. Terima kasih banyak atas dukungannya. Subscribe, komen, dan share. Semoga SKD CPNS tahun ini teman-teman bisa lulus SKD dan melaju ke SKB. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.